Engkau yang hadir di tempat ini, Engkau hadir di hati dan jiwa kami. Tuhan yang senantiasa tahu menyelidiki setiap apa yang ada dalam pikiran dan benak kami. Yang kami rindukan Tuhan, Engkau menyelidiki setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Biar kami memiliki dorongan kuat untuk hidup dalam kebenaran. Biar kami memiliki dorongan kuat untuk hidup dalam kekudusan. Biar kami memiliki dorongan yang kuat untuk berbuat baik dengan sesama kami. Biar kami memiliki dorongan kuat untuk senantiasa haus dan lapar akan Tuhan dan firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan dan kemampuan. Kami di tengah-tengah godaan, kami di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Terkadang kami diseret masuk ke dalam, tapi Engkau yang menyelamatkan hidup kami. Engkau menarik kami kembali untuk hidup dalam pimpinan penyertaan-Mu. Itu sebabnya biarlah Roh Kudus senantiasa memberikan kami kekuatan untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Dan malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami diterangi oleh firman Tuhan, sehingga kami dibaharui, dibangkitkan kembali dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus bersama dengan Bapa di surga. Biar kami Tuhan betul-betul memaknainya dengan sungguh-sungguh. Ini doa hamba-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Satu kepercayaan. Terima kasih Pendeta Yohana dan seluruh koordinator, pendukung, para hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Bapak Pendeta Moses juga terima kasih untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya bukan pendeta KKR, saya juga ngajar. Jadi memang mesti betul-betul memperhatikan apa yang saya sampaikan. Apa yang saya mau sampaikan pada malam hari ini ada kemungkinan membuat Bapak Ibu dan saya agak galau. Betul, agak galau. Maksud saya begini, kita ini kan anak Tuhan, anak Allah, betul nggak? Identitasnya jelas. Tapi terkadang Bapak Ibu Saudara, kenyamanan hidup membuat kita kehilangan tujuan hidup yang sejati. Itu sebabnya malam hari ini saya ingin memperkarakan satu hal yang sangat prinsip dan mendasar. Apa sih sebenarnya tujuan hidup kita? Apa sih yang utama dalam hidup ini? Betul, hidup sehat. Nah, COVID harus jaga. Betul, rumah tangga yang utama harus harmonis. Keluarga harus dilindungi dan dijaga. Betul, pekerjaan harus menjadi bagian prioritas dalam hidup. Tidak boleh malas. Harus kerja. Betul, Bapak Ibu, juga kita harus beragama. Ibadah, penyembahan, 2 lagu, 3 lagu worship, kemudian lagu firman, dengar khotbah, kolekte, pengumuman, doa berkat. Sudah hafal. Tapi sebenarnya bukan itu sebenarnya yang menjadi hal yang prinsip dan utama dan menjadi prioritas dalam hidup kita. Ada sesuatu yang penting, ada yang menjadi prioritas dalam hidup. Ada sesuatu yang saya mau bagikan yang menjadi tujuan utama kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 28. Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 28. Bapak Ibu Saudara,
Setibanya di Yerusalem, udah dapat Bapak Ibu Saudara, kita pelan-pelan. Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 28. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid Kristus tentunya, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi perhatikan baik, Barnabas menerima dia. Barnabas apa? Menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberanian mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa Barnabas menerima Paulus atau disebut dengan Saulus? Paulus itu nama Roma. Paulus itu nama Yahudi. Jadi kurang lebih kalau saya sebut Paulus, Saulus sama aja. Mengapa Barnabas menerima Paulus? Kendati murid-murid Yesus menolak Paulus. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau kita baca di Kisah Para Rasul 8 ayat 1, Kisah 8 ayat 1, nanti kalau Bapak Ibu di rumah juga atau di sini punya kesempatan bisa dibalik itu ayat. Kisah 1 ayat 8. Kok bisa berhubungan? Kisah 8 ayat 1, di situ Bapak Ibu Saudara, Saulus adalah seorang eksekutor yang memimpin pembunuhan berencana terhadap siapa namanya? Stefanus. Stefanus dilempari dengan batu. Dia melegakan keberanian masyarakat Yahudi membunuh Stefanus. Stefanus dianggap sebagai pengikut Kristus, dianggap sesat yang coba menghancurkan hukum Taurat, yang coba menghilangkan tradisi budaya orang Yahudi. Ingat cerita Bapak Ibu, Yesus pernah juga dituduh. Matius pasal 5 dikatakan bahwa Yesus pernah dituduh oleh orang Farisi dan ahli Taurat bahwa dia datang ingin meniadakan hukum Taurat. Lalu dia melakukan konfirmasi kembali bahwa aku datang bukan untuk menghancurkan hukum Taurat, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, aku datang justru ingin merevitalisasi, memperbaharui, memaknai kembali yang selama ini kalian gagal paham terhadap hukum Taurat. Dan ternyata itu juga dialami para murid-murid pada saat itu. Dan Stefanus merupakan korban perdana, korban pertama mati pada saat itu sebagai pengikut Kristus. Saulus, Bapak Ibu, melakukan itu karena dianggap benar, karena menurut dengan hermeneutik tafsirannya bahwa keberadaan apa yang dilakukan oleh para pengikut Kristus itu sesat. Paulus ini adalah murid dari Gamaliel. Dia itu nilainya summa cum laude. Kata di dalam Filipi, dia bilang, aku suku Binyamin, hari ke-8 aku disunat. Aku melakukan seluruh apa yang dituntut oleh hukum Taurat dan aku tidak ditemukan ada titik celah. Dan Bapak Ibu, dia punya surat legalitas untuk bisa menjebloskan orang Kristen masuk ke dalam penjara. Bahkan dia punya kuasa untuk bisa membunuh orang Kristen. Usianya kurang lebih sekitar 25 tahun. Wah, itu masih kok preman-preman Papua jangan coba-coba ya. Bapak Ibu, di usia seperti itu dia sangat garang dan dia melakukan sangat agresif untuk melakukan perlawanan. Dan dia bahkan Bapak Ibu Saudara sebagai dianggap biang kerok kerusuhan yang terjadi di Yerusalem. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara
di Yerusalem saat itu dalam keadaan damai dan tenang. Tiba-tiba dengan kehadiran terjadilah perang saudara antara orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen dengan para pengikut orang Yahudi yang loyal terhadap Taurat. Dan terjadilah perang saudara, Bapak Ibu Saudara. Murid-murid Yesus memang tidak lari dari Yerusalem, mereka tetap bertahan. Mereka sudah siap untuk dibunuh, mereka sudah siap untuk mati, tapi memang tidak ada yang mungkin, Bapak Ibu Saudara, yang menyentuh mereka. Dan mungkin juga ada kuasa Tuhan yang memang melindungi keberadaan mereka. Tapi murid-murid yang lain, yang 120 murid-murid pertama yang bertobat dengan 3.000 orang yang bertobat pertama kali itu, Bapak Ibu, lari ke hati tunggal Tuhan. Lari kemana, Bapak Ibu Saudara? Lari ke Yudea, lari ke Samaria, lari ke Roma. Bahkan jangan-jangan mereka lari sampai ujung bumi. Kenapa begitu, Bapak Ibu Saudara? Saya melihat dari peristiwa ini Tuhan izinkan terjadi. Peristiwa masalah itu Tuhan izinkan terjadi supaya penggenapan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Roh Kudus akan turun dan kamu harus menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke bumi. Jadi ketika Yesus naik, terhitung 40 hari setelah Yesus bangkit, 40 hari dia bersaksi, lalu dia naik. Yesus bilang begini, murid-murid bilang begini, Tuhan, kapan engkau memulihkan politik orang Israel? Kapan kamu membuat Israel itu maju ke depan menjadi kepala? Lalu Tuhan bilang begini, jangan kau pikirkan itu. Itu bukan urusan, tapi yang utama sekarang kamu harus menjadi saksi. Kamu tunggu 10 hari di Yerusalem, Roh Kudus akan turun. Jadi aku pergi, tapi bukan berarti meninggalkan. Aku kembali melalui karya Roh Kudus. Makanya di hari ke-50, hari peta, hari pencurahan, ulang tahun gereja. Baik Saudara, kembali ke persoalan Saulus. Jadi Tuhan izinkan peristiwa di Yerusalem, di mana tempat yang dalam keadaan damai dan tenang, terjadi, Bapak Ibu Saudara, perang saudara. Sebenarnya di balik itu semua ada tujuan Tuhan, supaya mereka bisa menjadi saksi. Jangan berdiam di Yerusalem, harus menjauh titik pusat. Yerusalem bukan sebagai pusat peribadatan lagi, justru pusat peribadatanlah itu adalah Kristus. Dan kamu harus menyampaikan berita kesaksian itu sampai ke ujung bumi. Dulu Bapak Ibu Saudara, ujung bumi itu Spanyol, karena dulu belum mereka anggap bumi itu datar. Jadi kalau mereka berlayar nggak mau jauh-jauh, nanti jatuh. Nanti perjalanan Christopher Columbus tahun 1490, Bapak Ibu Saudara, ditemukanlah benua Amerika, ditemukanlah benua Eropa, ditemukanlah benua Asia, ditemukanlah Indonesia, ditemukanlah Papua. Jangan-jangan ujung bumi itu Papua. Karena mereka anggap ujung bumi itu adalah Spanyol. Mereka pikir keberadaan dunia itu hanya sebesar laut alas. Laut alas apa namanya? Tapi dengan smartphone dunia jadi kecil lagi gitu ya. Baik Saulus dengan garang lalu pergi. Dia nggak puas sampai di Yerusalem. Dia kejar itu orang-orang Kristen. Lari kemana loh? Dia pergi ke Yudea, Samaria. Dia pergi ke Damsyik. Waktu dia pergi ke Damsyik, Bapak Ibu Saudara, tujuannya untuk menangkap orang-orang Kristen. Tujuannya cuma itu. Dan ada tujuan lain. Dia harus melindungi Taurat. Sebenarnya Saulus ini gagal paham juga. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 5. Tuhan Yesus datang sama dia. Lagi jahat-jahatnya menangkap orang Kristen, lalu Yesus datang sama dia menyapa, Saulus, Saulus. Siapa engkau Tuhan? Mengapa engkau menganiaya aku? Aku itu tubuh Kristus. Kalau menganiaya tubuh Kristus itu sama saja menganiaya Kristus. Dari perjuangan
raja yang tadinya menghujat, menghina, merusak, mengganggu, membunuh, meniadakan orang Kristen. Sebaliknya sekarang dia memberitakan kebenaran. Saya lihat kok Tuhan kayaknya kurang adil. Makin dia jahat, Tuhan makin baik sama dia. Harusnya kalau saya Tuhan, saya matiin. Selesai. Jangan coba-coba itu anak-anak saya. Tapi itulah Tuhan. Dia tidak melihat latar belakang. Dia tidak melihat strata ekonomi. Dia tidak melihat warna kulit. Dia tidak melihat you baik dan jahat. Keselamatan itu adalah anugerah. Kalau begitu Bapak Ibu, mari kita berbuat jahat supaya Tuhan makin baik. Bukan itu maksudnya. Jangan sampai Bapak Ibu juga gagal paham ya. Papua ini harus dijaga di daerah ini Bapak Ibu dalam kekudusan. Jangan sampai ya, mari kita supaya dapat anugerah Allah. Jangan Bapak Ibu. Pengkhususan buat Paulus ini mendapatkan kasih karunia karena dia akan dipakai sebagai alat Tuhan. Tuhan berkata kepada Barnabas, aku akan pakai dia sebagai alatmu untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, setelah dia sampai di Damaskus bukan anggap orang Kristen, justru dia memberitakan kabar keselamatan Injil itu. Lalu dia pergi Bapak Ibu ke tanah Arab. Berapa lama? 3 tahun. Lalu dia pergi ke tanah Arab memberitakan Injil, kemudian dia balik lagi ke Damaskus Bapak Ibu. Damaskus dengan Yerusalem itu nggak jauh. Jadi dari Yerusalem ke Damaskus dia pergi ke tanah Arab. 3 tahun di tanah Arab dia balik lagi ke Damaskus. Damaskus dalam kondisi tenang-tenang, dalam kondisi nyaman. Bapak Ibu, dalam kondisi seperti itu Paulus sangat agresif tetap memberitakan kabar keselamatan Injil itu. Dan mereka tentara-tentara Allah, khususnya tentara-tentara penjaga yang ada di bait Allah, melihat gerakan underground daripada Paulus ini membahayakan mereka. Akhirnya yang tadinya Paulus sebagai penganiaya orang Kristen, sekarang dia diburu balik oleh para tentara-tentara itu. Mereka ingin menangkap Paulus, mereka ingin membunuh Paulus Bapak Ibu Saudara. Lalu Paulus menghindar, lalu turun dari tembok melarikan diri. Bukan Paulus takut, bukan Paulus menyangkal imannya, bukan Paulus itu murtad. Bapak Ibu punya iman jangan konyol juga. Kalau ada begitu ya menghindari. Paulus Bapak Ibu Saudara menghindar. Menghindar bukan karena dia takut, dia tahu panggilan hidupnya, dia harus memberitakan Injil. Lalu Bapak Ibu Saudara, murid-murid dia yang ada di Damaskus membawa dia melarikan diri malam-malam hari. Bawa kemana? Ke Yerusalem. Setibanya di Yerusalem Bapak Ibu Saudara, dia kan mantan anggota Sanhedrin. Tentu dia itu bisa bertemu dengan konco-konconya orang Farisi dan ahli Taurat. Dia bisa reunian dengan mereka. Dia bisa bergabung dengan kelompok yang namanya mayoritas itu. Tapi dia tidak melakukannya Bapak Ibu Saudara. Dia ingin gabung dengan kelompok minoritas. Dia ingin gabung dengan para pengikut Kristus. Dia ingin gabung dengan para murid. Tapi murid-muridnya menolak Saulus atau menolak Paulus. Kamu kan dulu penganiaya jemaat 3 tahun lalu. Kamu itu sebagai biar kerok sehingga terjadi perang saudara di Yerusalem. Jangan-jangan kamu ini adalah serigala berbulu landang, berbulu domba. Kamu ini mau bikin kacau lagi. Mereka ketakutan dan tidak mau menerima Saulus. Tapi Bapak Ibu Saudara, menariknya adalah Barnabas menerima Paulus. Barnabas melihat keberadaan ada kepentingan yang lebih besar yang dia lihat di dalam diri apa? Saulus. Dia melihat ada pekerjaan Allah yang luar biasa di dalam diri Saulus Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat
Coba Bapak Ibu Saudara senang makan bakmi kan? Nah tuh, apalagi di traktir tuh, waktu masih lapar kan, bakminya enak. Bakmi itu kita makan Bapak Ibu, ada tuh gang masuk begini. Belok, tak bisa pakai kendaraan, susah sekali. Cuman bakminya enak. Dapat. Jadi walaupun Bapak Ibu Saudara dia tidak perlu promosi, karena namanya enak, orang pasti datang ke sini. Dan kalau namanya enak Bapak Ibu Saudara, kita pasti cerita sama orang lain. Betul tidak? Yesus tahu jalan keselamatan. Anda mengalami damai sejahtera. Itu pasti cerita. Paulus karena punya pengalaman pribadi dengan Yesus Kristus, dia menceritakan hal itu Bapak Ibu, sampai dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Kalau lihat dari cerita ini Bapak Ibu Saudara, Barnabas mengutamakan pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pesan moralnya apa? Dengan baik Bapak Ibu Saudara, saya juga adalah hamba Tuhan. Kita tidak boleh punya agenda pribadi. Kita nggak boleh mencari keuntungan dari pekerjaan Tuhan itu. Kalau kita mencari keuntungan, bukan persoalan masalah untung dan rugi dalam keberadaan kita sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan Tuhan jadi terhambat. Jadilah kenamu di bumi dan di surga, ada kemungkinan bisa menjadi slow dan tidak terwujud secara nyata. Yang harusnya terjadi jadi terhambat. Saya Bapak Ibu kemarin waktu pelayanan ke Sarawak, Pak mau datang kapan Pak? Bapak mau datang malam atau pagi? Karena Karawang saya perjalanan 2 jam setengah. Lalu Bapak Ibu Saudara, saya tidak enak hati kalau mau datang malam lalu mau bilang, karena mereka bilang siapin hotel, saya tidak enak. Oh nggak usah, biar saya datang aja, tapi nanti saya nggak mau susah. Oh Bapak mau datang kapan? Kasih tahu sebentar. Karena gini Pak, kan memang dari gereja sudah menyediakan Pak, kalau Bapak datang malam itu sudah bagian dari pelayanan kami. Bapak Ibu Saudara, kita harus jaga hati juga, saya harus jaga. Jangan sampai menyusahkan jemaat. Karena saya melihat ada pekerjaan Tuhan yang tidak boleh dihambat. Pak Barnabas menerima resiko itu, bukan persoalan itu saja. Dia terancam nyawanya dengan menerima Saulus. Barnabas dengan berani merekomendasikan kepada murid-murid, saya jamin Saulus ini. Bapak Ibu Saudara, memang pada akhirnya terjadi perang, terjadi kerusuhan. Dan kita ketahui Yesus punya adik namanya, adik tiri namanya Yakobus. Karena sini adik tiri sebenarnya adik kandung. Yakobus Bapak Ibu Saudara sebagai ketua BPH pada saat itu, pembina pada saat itu di Yerusalem. Mati-mati loh Bapak Ibu. Mereka digorok, mereka digantung, mereka disalibkan terbalik, mereka dibakar, mereka digoreng. Bahkan Bapak Ibu ada dari antara murid, kalau tidak salah Thomas atau siapa, itu dibungkus pakai kulit, kemudian dijemur tengah hari, siang hari, kemudian kulit itu mencengkram tubuhnya sehingga dia kehilangan oksigen, dia mulai menghayat, kemudian mati Bapak Ibu Saudara. Dalam kondisi damai dengan kehadiran Saulus, seakan-akan saya lihat Bapak Ibu Saudara, dia tahu saya orang Manado Bapak Ibu Saudara. Kalau orang Jawa dia gonggong, kalau dia lihat orang Manado, orang Ambon, kai. panas. Jawa melayang. Bapak Ibu, Saulus itu bisa melakukan perlawanan. Saulus itu orang yang
sejarah, tahun 70 itu bait Allah hancur. Mereka tadinya mendewakan bait Allah itu, Bapak Ibu Saudara, hancur tahun 70 masih dihancurkan oleh Jenderal Titus. Orang Israel lari bukan-bukan, mereka diaspora kayak orang Batak, Bapak Ibu, dimanapun mereka berada di seluruh dunia. Kenapa? Supaya penggenapan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu tak boleh nyaman di Yerusalem. Kamu hanya berdiam sementara. Saya tidak suruh kamu berdomisili di Yerusalem. Kamu harus berdiam sementara 10 hari pencurahan Roh Kudus, lalu kamu harus pergi menjauh Yerusalem. Buatan itu Bapak Ibu Saudara tidak boleh dihambat oleh apapun. Tuhan tidak ada pilihan. Tuhan izinkan peristiwa kerusuhan itu, bait Allah dihancurkan supaya mereka tersebar ke seluruh. Yerusalem bukan tujuan. Yerusalem dan Israel hanyalah alat untuk menyatakan keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya melihat sebuah analogi ya. Flora dan fauna itu saya pernah nonton. Jadi burung Raja Wali, kalau lihat burung Raja Wali itu Bapak Ibu Saudara, ketika mau melatih anaknya ya, dia ambil anaknya dari sarang, kemudian dia terbang bawah sampai jauh ke atas, lalu dia lepas Bapak Ibu, supaya anak Raja Wali ini mengembangkan sayap, mulai melatih diri supaya dia jadi Raja Wali yang hebat. Apalagi kalau dia Raja Wali jantan, Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, anaknya jatuh tuh, dia tetap mengembangkan sayap. Lalu ibunya lihat begitu, induknya lihat begitu, lalu dia tangkap lagi di bawah, dia bawa lagi ke atas Bapak Ibu untuk bahkan katanya saya tidak tahu dia punya insting ya. Itu sarang tempat anaknya tinggal, itu dia acak-acak. Supaya apa? Anaknya tidak berpikir kembali untuk nyaman berdiam di dalam sarang. Dilatih sedemikian rupa supaya dia menjadi anak Raja Wali, bukan anak itik. Kadang-kadang Bapak Ibu, peristiwa bukan kerusuhan maksud saya, konflik dalam keluarga, mungkin konflik dalam berbagai masalah yang Bapak Ibu hadapi saat ini, Tuhan izinkan itu terjadi supaya Bapak Ibu Saudara mengingatkan kembali tujuan hidup. Panggilan Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang dia perlu acak-acak kenyamanan hidup kita. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu ini anak-anak Allah. Jangan sampai karena kenyamanan hidup Bapak Ibu Saudara membuat kita jadi anak itik. Jadi lupa dengan hidup kita, identitas pribadi kita itu siapa. Dengar baik. Ini yang harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Ini yang utama. Betul kita harus penting pendidikan, betul kita harus menyekolahkan anak, betul kita harus kerja, betul
hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, saya percepat. Di dalam Matius 10 ayat 34 bilang begini, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Pernah dengar kok firman Tuhan ini tuh? Betul tidak? Pedang artinya konflik. Itu cuma bahasa figuratif. Konflik. Bapak Ibu, dunia ini kan sudah jatuh dalam dosa, betul tidak? Kalau kita menyampaikan kebenaran, pasti bertolak, pasti tercipta dalam pilihan. Itu konsekuensi logis. Memang kita harus menjaga persahabatan, toleransi, kelenturan dalam bersikap. Oh iya, harus. Tapi ini tidak boleh berdiam diri, Bapak Ibu. Kita sudah tahu bakmi itu enak, kita harus cerita. Kalau kamu tidak berbicara, batu-batu ini akan ngomong. Sikapmu, perkataanmu, perbuatanmu itu menjadi cermin. Memang saya tahu kadang-kadang Bapak Ibu, kalau sudah dengar begini kita jadi malaikat saat keluar, itu jiwa berontak itu bisa muncul, bisa berubah dari anak kalian jadi anak sehat. Kadang-kadang cenderung begitu. Kita harus berkumpul, harus kuat. Ingat, kamu anak Allah. Kamu tidak boleh sembarang bertindak. Saya tidak berharap Bapak Ibu Saudara di keluarga begini masih ada yang praktek KDRT. Wah, ini sama-sama anak Allah, baku gambar mereka. Dia lupa tujuan dan identitas diri mereka masing-masing. Saya melihat kadang-kadang kehilangan figur seorang ayah, kasih sayang seorang ibu. Karena anak mendapatkan pelukan, anak mendapatkan yang namanya kasih sayang. Memang anak perlu didisiplin, memang anak harus bertumbuh dewasa. Tapi kita juga harus dengan didasari dengan kasih. Jangan kalau lihat anak berbuat salah langsung dapat, wah anak kurang ajar, mati loh. Orang Batak bilang mati mau. Psikologinya jadi terganggu, Bapak Ibu Saudara. Padahal dia adalah keturunan lanjutan dari hidup kita sebagai orang tua, dan dia juga nanti jika bakal jadi anak Allah. Kalau Bapak Ibu salah diri dengan kekerasan yang berlebihan, berarti dia bukan jadi anak Allah, jadi anak pemberontak. Nanti Bapak Ibu kalau sudah tua, kan anak kita yang akan menjaga kita toh. Kalau kita nggak didik dia jadi dewasa, jadi bagus, kemudian jadi lawer sana, jadi tinggal jalan dia minum mabuk-mabukan berdosa pula. Kita mau masa depan anak kita begitu, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita kuat, kita bisa jaga anak kita. Setelah dia kuat, anak jadi lemah di kemudian hari. Belum lawan nggak bisa. Makanya didik anak itu dengan baik. Amin. Berikan kasih sayang dengan sungguh-sungguh. Memang pengorbanan Bapak Ibu Saudara tidak mudah, tapi kita diberikan Tuhan kekuatan, talenta, karunia untuk bisa memberikan pendampingan yang baik terhadap anak-anak kita. Karena mereka adalah masa depan, jika bakal sebagai raja wali yang jantan, yang hebat yang akan mengepakkan saya. Latih dengan baik, tidak boleh juga kasih manja, karena raja wali itu kan dia mengizinkan anak itu kadang-kadang, tapi bapaknya itu jaga, ibunya jaga. Bapak Ibu juga terhadap anak begitu, membiarkan kadang-kadang dia Bapak Ibu menjadi mandiri, tapi dalam kondisi dia sedang ada jangan bapak. Haleluya. Bukan. Jangan dipukul, kurang ajar dia. Tak ada tuh orang. Jadi dosa kita Bapak Ibu Saudara, jadi prasaudara kita. Kita punya tujuan hidup. Ini tujuan hidup, ini prioritas kita bagaimana menjadi saksi. Kita harus menjaga sikap dengan masyarakat, betul tak? Kita punya kekuatan. Saya tahu orang-orang di sini, oh, jangan coba-coba. Itu terkenal puasa semua. Saya kan pernah dulu, saya kan 2004 di Yohan itu luar biasa. Dia tahu bagaimana pergumulan saya masih sekolah, kita waktu di Petamburan, saya datang di sini. Ya, waduh, masih naik di proyek itu dan melayani Ibu Yohana yang bantu memfasilitasi dengan Ibu Borana. Ibu Borana
tumbuh dewasa. Dulu suka bikin konser anak tahun 2004. Waktu saya jalan-jalan ke Tanah Abang, ada satpam tinggi besar panggil saya. Pak, kenapa dia panggil saya? Jangan-jangan saya tampok gitu kan? Ternyata itu adalah anak yang tinggal dulu di sini, yang sekarang jadi bekerja bagus di Tanah Abang, Bapak Ibu Saudara. Dulu pernah konser dengan saya. Wah, saya bangga. Wah, hebat, saya bilang. Luar biasa. Ada dulu namanya Asep. Di mana itu anak? Mana tuh Asep? Saya datang seperti apa dulu. Saya nggak tahu apa yang sedang terjadi dengan keluarga kita. Saya tidak akan melihat, tapi saya datang. Anak-anak kan masih main bola. Datang kita di tempatnya Ibu Yohana tahun 2000. Wih, tempat itu Bapak Ibu Saudara lembab. Paling kami perang lembab. Dan tempat. Tapi ini pekerjaan Tuhan harus menjadi prioritas. Saya harus melihat anak-anak di sini harus jadi anak-anak yang hebat. Bapak Ibu sudah nggak pusing dah. Nggak mikir saya Bapak Ibu. Saya duduk dengan mereka nyanyi. Ada 30-40 orang. Wah, nyanyi. Wah, dengan semangat Bapak Ibu Saudara. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Waduh, walaupun itu keringat sudah bau 1000 macam, satu macam Bapak Ibu Saudara, kita baru peluk semua. Waktu penyembahan mereka nangis. Di mana mereka sekarang Bapak Ibu Saudara? Pekerjaan Tuhan harus prioritaskan, mempersiapkan mereka untuk menjadi garam. Ada satu cerita Bapak Ibu Saudara. Orang Manado, orang Sangir, orang Kota, orang Jawa saling membanggakan diri. Jawa bilang, kali presiden dari mana? Jawa. Orang Barat bilang, jangan lupa, almarhum Bapak Habibie itu orang Gorontalo. Bapak Ibu orang Sangir, dia bingung. Pejabat negara tinggi di Indonesia orang Sangir siapa ya? Kalau tiba-tiba dia keluar di Mando, Bapak Ibu, parah. Beda. Badi. Dia langsung tolong itu 2 orang, belum tahu Tuhan Yesus orang mana. Ayo. Langsung ngomong orang Sangir. Bapak Ibu Saudara, bukan begitu juga ya. Saya tahu Bapak Ibu Saudara ini punya kekuatan, tapi kita mesti belajar merendahkan diri dan mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Amin. Sudah Sangir Talang. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bilang begini, Matius 5 ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Matius 5 ayat 12 berkata begini, lanjut. Bersukacitalah dan bergembiralah. Karena apa? Upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi lain sebelum kamu. Bapak Ibu, nggak apa-apa hari ini kita nggak punya apa-apa. Nggak apa-apa Bapak Ibu, kita kadang-kadang memang susah di masa pandemi. Kita harus berjuang. Saya juga berjuang Bapak Ibu Saudara. Ibu Yohana tahu bagaimana pergumulan hidup kami. Saya datang juga waktu kuliah itu, aduh, cuma mengandalkan uang transport dan PK yang kita terima setiap bulan 30.000 dari gereja Ebenezer waktu itu. Lalu mereka tahu kami sudah jalan kaki ke Tanah Abang, lalu dinaikin jadi 120.000. Kita pelayanan juga Bapak. Tidak mengubah iman kita, tidak terganggu jiwa kita Bapak. Harga
sekarang kalau tidak ada duit 1 juta nih, rekening sudah mulai terganggu jiwa kita. Kayaknya kita berubah. Hati-hati Bapak Ibu. Kenapa? Kenyamanan hidup membuat kita kehilangan tujuan. Upah di surga Bapak Ibu. Jadi apa? Jadi saksi supaya upah di surga. Kalau ada 1-2 anak terpanggil untuk jadi hamba Tuhan, sekolah di Petamburan, silakan. Nanti ketemu Ibu Yohana, terus saya ada beasiswa. Amin. Betul ada. S1, nanti dia masuk di asrama. Tinggal di asrama Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu dia kuliah selama 4 tahun lalu diutus. 1-2 anak, jangan banyak-banyak. Banyak-banyak nanti. Nanti Yohana dan sponsor Bapak Ibu Saudara. Halo? Yes. Dan Bapak Ibu yang terakhir, saya baca ayat terakhir. Filipi 1 ayat 12. Filipi 1 ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya bahwa kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini, maksudnya Paulus masuk penjara, justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus masuk penjara bukan karena berbuat jahat, karena Injil. Nah, makanya dia masuk dalam penjara. Saya tidak berharap Bapak Ibu masuk penjara, tapi kita harus tetap mengabarkan Injil, menjadi saksi dimanapun. Mulai dari mana? Keluarga. Sudah jangan jauh-jauh dulu. Mau pergi di ujung bumi sana, dari keluarga itu mulai dinamaikan, ditenangkan. Jaga kehidupan rumah tangga dengan baik. Jangan ada KDRT. Jika istri kan kedua sapa, suaminya pulang mau orang berdosa bulan, tapi rumah dia makanan tidak ada, dia panggil istrinya lagi tidur jam 12 malam. Mana makanan tidak ada? Kata papi kemarin pergi ambil duit di bawah laci, dia pergi kayu Budi. Habis itu kalah, istri mau tanya makan tidak ada, kamu boleh lari kalau digambar. Ada di sini. Mana suaminya? Kita baptis rame-rame. Lalu ibunya kata berdoa syafaat. Dia masuk di kamar mandi itu, dia berdoa, kuatkan aku Tuhan. Tuhan berikan kekuatan. Dia keluar lagi dengan seperti 2 minggu kemudian kena gampar lagi dia. Masuk lagi. Kenapa berdoa syafaat? Identitas dirinya jelas. Berdoa syafaat. Anak-anak berdoa syafaat. Berdoa lagi. Tuhan, betapa beratnya masalah ini. Tapi apa boleh buat kan? Kan namanya menikah tidak boleh cerai toh? Sekali menikah seumur hidup, betul tidak? Ampun, 50 tahun bersama dengan dia lagi kan begitu ya. Dan dia capai ini jauh daripada aku. Bapak Ibu, ya makanya nih anak-anak muda kan mesti dididik, ya toh, jangan kayak pacaran toh, jangan kayak gigi rasa coklat kan begitu toh. Saya suka ulang-ulang. Habis itu, oh dia jodoh saya. Setelah nikah 3 tahun kemudian, perang saudara di dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara, lalu dia mulai mengeluh, Tuhan, katanya itu tulang rusuk, ternyata tulang dengkul. Jangan begitu lah, itu tulang rusuk Bapak Ibu. Ya, tulang dengkul. Tapi dia tetap jadi berdosa. Dia berdoa, Tuhan kuatkan aku Tuhan, aku tidak mampu lagi Tuhan. Dia konseling dengan pendeta. Pak pendeta, gimana saya sudah tidak tahan dengan rumah tangga saya mau pisah saja Pak pendeta. Jangan. Sekali menikah seumur hidup. Tapi bagaimana nasi sudah jadi bubur? Tambah minyak babi enak lagi. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia berdoa dalam putus asa. Tuhan, aku sudah tidak kuat. Ternyata suaminya perhatikan dia. Keluar masuk dari kamar mandi, masuk sendiri, keluar
sikat gigi Bapak Ibu Saudara. Lalu karena namanya perempuan kan hatinya kuat tapi fisiknya lemah. Kan begitu. Kalau laki-laki kan fisiknya kuat, hatinya lemah. Kan begitu ya. Cengeng. Lalu Bapak Ibu Saudara, dia mau balas dendam, dia ambil itu sikat gigi suami. Gosok. Kakak dengan aku. Wah, itu seperti air terjun yang jatuh Bapak Ibu. Membasahi jiwa dan dia anggap wah ini balas dendam tertentu. Suaminya curiga, lalu suaminya langsung pojok. Kenapa kamu setiap kali masuk kamar mandi kamu sedih? Kamu keluar dengan sukacita. Ayo cepat. Karena Bapak Ibu Saudara, ternyata begitu terus sudah bertahun-tahun. Suaminya kan pagi-pagi masuk kamar mandi, sikat gigi, keluar pergi kantor. Istrinya tuh kayak sukacita. Karena tidak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara. Satu ketika karena suaminya curiga, dia tanya, kenapa setiap kali saya gambar kamu masuk kamar mandi kamu pulang kamu sukacita? Akhirnya dia terus terang, dia cerita. Tapi saya tidak tahan dengan kamu. Tapi saya bertahan. Tapi yang membuat saya sukacita. Jadi waktu papi gampang papi sakit hati. Lalu papi ambil sikat gigi papi. Mami gosok-gosok. Bapak Ibu Saudara, Ayo kita amankan sikat gigi kita. jangan begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat panggilan Anda anak-anak Allah. Anda harus menjadi saksi. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berkemuliaan. Bapak Ibu Saudara.